Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haryanto SPD dan kepada teman-teman sekalian untuk kesediaannya mendengarkan presentasi kami. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai perkembangan masa bayi. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Yunisa dan teman-teman saya Aira Zaliha dan Vira Denutari. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama adalah tujuan instruksional. Pembahasan tentang perkembangan masa bayi mempunyai tujuan agar mahasiswa dapat: yang pertama adalah memahami perkembangan bayi baru lahir, yaitu neonatal, yang meliputi ciri-ciri penyesuaian kondisi yang mempengaruhi penyesuaian pasca natal dan kemampuan sensori, serta refleks dan arti tangis pada bayi. Yang kedua yaitu memahami tugas-tugas perkembangan. Yang ketiga yaitu memahami perkembangan masa bayi yang meliputi perkembangan fisik, inteligensi, emosi bicara, reaksi sosial terhadap orang dewasa, dan pola bermain. Yang keempat yaitu memahami implikasi pada bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu perkembangan bayi neonatal. Yang pertama yaitu ciri-ciri bayi neonatal. Ada beberapa ciri bayi neonatal yang menurut Hurlock 1992 meliputi: merupakan periode tersingkat. Masa ini dimulai dari kelahiran dan berakhir pada saat bayi menjelang 2 minggu dan merupakan periode tersingkat dari periode perkembangan yang ada. Periode ini adalah saat di mana janin harus menyesuaikan dengan kehidupan di luar rahim ibu, di mana ia telah hidup selama kurang lebih 9 bulan. Penyesuaian bayi neonatal dapat ditinjau dari 2 kriteria, yakni yang pertama yaitu kriteria medis. Penyesuaian bayi berakhir pada saat tali pusar lepas dari pusarnya atau disebut puput Jawa. Yang kedua yaitu kriteria fisiologis, berakhir pada saat bayi menjadi gemuk kembali setelah kehilangan berat badan sesudah dilahirkan. Yang ketiga yaitu kriteria psikologis, berakhir pada saat bayi mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan perkembangan perilaku. Periode neonatal terbagi menjadi 2 periode, yakni yang pertama yaitu periode partunate, mulai saat kelahiran sampai antara 15 sampai 30 menit sesudah kelahiran. Periode ini bermula dari keluarnya janin dari rahim ibu dan berakhir setelah tali pusar dipotong dan diikat. Sampai hal ini setelah dilakukan, bayi masih merupakan pasca prematur, yaitu lingkungan di luar tubuh ibu. Yang kedua yaitu periode neonate, dari pemotongan dan pengikatan tali pusar sampai sekitar akhir minggu kedua dari kehidupan pasca matur. Bayi sudah menjadi individu terpisah mandiri, bukan lagi parasit. Selama periode ini, bayi harus mengadakan penyesuaian pada lingkungan baru di luar tubuh ibu. Selanjutnya yaitu terjadi penyesuaian radikal. Penyesuaian radikal yakni peralihan dari lingkungan dalam ke lingkungan luar. Semua peralihan memerlukan penyesuaian diri bayi. Ada bayi yang mudah menyesuaikan diri, namun ada yang mengalami kegagalan. Selanjutnya itu merupakan masa terhentinya perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pesat yang terjadi pada pranatal tiba-tiba terhenti pada kelahiran. Seringkali terjadi kemunduran, misalnya berkurangnya berat badan dan kecenderungan kurang sehat dibandingkan pada saat dilahirkan. Biasanya sedikit kemunduran tersebut berlangsung beberapa hari sampai seminggu. Setelah itu kondisi bayi mulai meningkat lagi. Selanjutnya merupakan pendahuluan dari perkembangan selanjutnya. Perkembangan bayi yang baru lahir dapat memberi petunjuk tentang apa yang dapat diharapkan akan terjadi. Kemudian merupakan periode yang berbahaya. Bayi neonatal merupakan periode yang berbahaya, baik secara fisik maupun secara psikologis. Secara fisik, bayi sulit melakukan penyesuaian radikal, sehingga dapat menyebabkan kematian. Secara psikologis, masa bayi merupakan saat terbentuknya sikap dari orang-orang yang berarti bagi bayi. Ada perubahan sikap yang relatif antara sebelum lahir dan sesudah lahir, tergantung dari mudah sulitnya penyesuaian antara bayi dan orang tua. Selanjutnya adalah penyesuaian bayi neonatal.
Menurut Hurlock 1998, bayi neonatal harus melakukan 4 penyesuaian pokok sebelum mereka dapat melanjutkan kemajuan perkembangan. Penyesuaian tersebut adalah: yang pertama adalah perubahan suhu, kedua adalah bernafas, ketiga adalah menghisap dan menelan, serta keempat adalah pembuangan. Kemudian kondisi yang memengaruhi penyesuaian pasca natal. Lingkungan prenatal yang sehat akan memberi penyesuaian yang baik pada kehidupan pasca natal. Di pihak lain, lingkungan prenatal yang ditandai oleh tekanan kuat yang dialami ibunya dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan kesulitan penyesuaian bayi pasca natal. Persalinan termasuk salah satu jenis penyesuaian bayi pasca natal. Ada 5 macam jenis persalinan menurut Hurlock 1992, yakni alamiah atau spontan, sungsang, melintang, menggunakan bantuan alat, pembedahan atau sesar. Bayi yang dilahirkan spontan biasanya lebih cepat menyesuaikan diri daripada bayi yang kelahirannya cukup sulit, sehingga harus menggunakan alat atau pembedahan sesar. Pengalaman yang berhubungan dengan persalinan dapat memengaruhi penyesuaian bayi pasca lahir, yakni beberapa besar ibu terpengaruh obat-obatan selama proses persalinan dan mudah atau sulitnya bayi dapat bernafas. Ibu yang harus banyak minum obat selama proses persalinan dapat menyebabkan bayinya menunjukkan perilaku tidak teratur dan mengantuk selama 3 hari atau lebih. Obat anestesi dan analgesik dapat membantu penyesuaian diri bayi terutama pada pernafasan secara spontan. Lamanya periode kehamilan. Hanya sedikit bayi yang dilahirkan secara tepat 280 hari setelah konsepsi. Bayi yang lahir sebelum waktunya disebut prematur, yang di rumah sakit disebut premis, sedangkan yang lahir terlambat disebut postmatur atau bayi postterm. Lamanya persalinan ini memengaruhi bayi dalam penyesuaian pasca natal. Sikap orang tua dapat memengaruhi penyesuaian bayi pasca natal. Beberapa kondisi yang memengaruhi antara lain persaingan tugas sebagai orang tua, pengalaman melahirkan, kondisi fisik ibu setelah melahirkan, kecemasan tentang biaya, cacat, penyesuaian diri bayi pasca natal, tangisan bayi, kebencian orang tua pada perawatan, privasi dan biaya pengeluaran, gelisah tentang kehormalan bayi, gelisah tentang kelangsungan hidup bayi. Kemampuan sensorik bayi neonatal. Kemampuan sensorik bayi meliputi penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, kepekaan organik, dan kepekaan kulit. Berikut ini adalah keterangannya. Yang pertama yaitu penglihatan. Bayi neonatal tidak buta, tetapi bidang penglihatannya hanya kira-kira setengah dari bidang penglihatan orang dewasa, karena batang mata belum berkembang kecuali di sekitar fovea. Penglihatan warna sama sekali tidak ada atau sangat minimal, karena sel kerucut mata belum berkembang. Karena kelemahan otot bayi tidak dapat memusatkan kedua mata pada objek yang sama secara bersama-sama dan akibatnya semua terlihat kabur. Yang kedua yaitu pendengaran. Pendengaran secara normal berkembang selama 3 atau selama 4 hari pertama dengan keluarnya cairan amniotik yang menyumbat telinga tengah, sehingga bayi dapat menentukan arah datangnya suara dan dapat membedakan tinggi suara dan identitas suara. Yang ketiga yaitu penciuman. Sel-sel penciuman pada bagian atas hidung sudah berkembang sejak lahir. Bayi dapat membedakan bau, yakni terlihat dari usaha menghindari rangsang yang kurang menyenangkan, dengan menangis, membolak-balikkan tubuh atau kepala, dan terlihat tenang bila membau rangsang yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu pengecapan. Pengecapan dipengaruhi pembauan dan sel-sel pengecapan terletak di permukaan lidah dan di daerah pipi telah berkembang, sehingga pengecapan bayi telah berkembang. Kemudian yaitu kepekaan organik. Kepekaan terhadap rasa lapar sudah sepenuhnya berkembang pada saat lahir dan kontraksi-kontraksi lapar terjadi pada hari pertama. Pada saat itu rasa haus juga sudah ada. Kemudian yaitu kepekaan kulit. Alat indera untuk perebaan tekanan dan suhu sudah berkembang pada saat lahir dan terletak dekat dengan permukaan kulit. Kulit bibir sangat peka untuk diraba, sedangkan kulit tubuh paha dan lengan kurang peka.
Kepekaan terhadap rasa dingin lebih berkembang daripada kepekaan terhadap rasa panas. Kepekaan terhadap rasa sakit pada hari pertama atau kedua setelah lahir adalah lemah dan selanjutnya dengan cepat meningkat. Reaksi sakit berkembang lebih cepat pada bagian depan tubuh daripada bagian belakang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Vira Dian Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Dian Utari. Saya akan menjelaskan materi yaitu C. Arti tangis bayi. Pada bayi yang baru lahir, tangis merupakan perilaku yang wajar dan memiliki nilai sosial. Menurut beberapa ahli, tangis pertama bayi memiliki arti tertentu. 1. Menurut Immanuel Kant, sebagai proses rohani manusia terhadap belenggu kepancainderaan yang akan dideritanya. Jiwa manusia mempunyai nilai yang jauh lebih luhur daripada materi. Jiwa menentang proses yang membawanya ke dalam hidup yang tunduk pada materi dan tubuh. 2. Menurut Sigmund Freud, sebagai ekspresi keinginan untuk kembali ke dalam kandungan yang tenang, aman, halus, lembut, dan hangat. Kelahiran yang sangat mengejutkan, bayi merasa takut, kemudian menangis. 3. Menurut Siesheimer, sebagai tanda bahwa dia mempunyai kesadaran, sebagai satu reaksi spontan yang disebabkan oleh dorongan dari dalam atau batin. Dari segi biologis, pertanda berfungsinya paru-paru dan organ yang lain, adanya kehidupan. D. Refleks pada bayi. Refleks adalah respon terhadap suatu stimulus atau beberapa stimulus yang terjadi secara otomatis dan tidak dipelajari. 1. Refleks mempertahankan diri. A. Breathing reflex, yaitu refleks berupa menghirup dan menghembuskan nafas secara berulang-ulang. Refleks ini berfungsi untuk menyediakan oksigen dan membuang karbon dioksida. Secara permanen, refleks bernafas ini ada dalam kehidupan. B. Enabling reflex, yaitu refleks berupa menutup dan memejamkan mata. Refleks ini berfungsi untuk melindungi mata dari rangsangan cahaya atau benda-benda asing. Refleks memejamkan mata akan ada dalam kehidupan secara permanen. C. Pupillary reflex, yaitu refleks berupa menyempitkan pupil mata terhadap cahaya terang, membesarkan pupil mata terhadap lingkungan gelap. Refleks ini berfungsi untuk melindungi dari cahaya terang, menyesuaikan sistem penglihatan terhadap suasana gelap. D. Rooting reflex, yaitu refleks berupa memenglingkan pipi ke arah rangsangan sentuhan. Hal ini menunjukkan pada dada ibu atau botol minuman, secara perlahan-lahan melemah setelah 6 bulan pertama kehidupan. E. Suction reflex, yaitu refleks berupa menghisap benda-benda yang ditempatkan ke mulut, yang memungkinkan bayi memasukkan makanan secara perlahan-lahan, berubah setelah beberapa bulan pertama dengan melalui pengalaman. F. Swallowing reflex, yaitu refleks menelan yang memungkinkan bayi memasukkan makanan. Refleks ini ada secara permanen tetapi akan berubah dengan melalui pengalaman. 2. Refleks primitif atau subkortikal, yaitu refleks yang dikontrol oleh area subkortikal otak dan secara perlahan-lahan hilang pada tahun-tahun pertama kehidupan dan mengontrol perilaku. Refleks ini terdiri dari A. Babinski refleks, yaitu refleks berupa jari-jari kaki yang mencengkram ketika bagian bawah kaki diusap. Grasping reflex, yaitu refleks berupa jari-jari tangan mencengkram benda-benda di sekitar yang disentuhkan ke bayi. Tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan merupakan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seseorang dalam
masa tertentu sesuai dengan norma-norma masyarakat dan norma-norma kebudayaan. Adapun tugas-tugas perkembangan untuk masa bayi adalah sebagai berikut. Belajar makan makanan padat, belajar berjalan, belajar bicara, belajar menguasai alat pembuangan kotoran. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Jadi, berikutnya ada bagian F, perkembangan masa bayi. Yang pertama, perkembangan fisik. Selama tahun pertama, peningkatan berat tubuh lebih besar daripada peningkatan tinggi. Selama tahun kedua, sebaliknya yaitu cepat menurun. Pola pertumbuhan fisik bayi laki-laki dan perempuan adalah sama, namun demikian ada perbedaan antara berat dan tinggi badan berdasarkan kelompok seks, ras, dan tingkat ekonomi. Berat badan bayi pada usia 1 tahun rata-rata 3 kali berat waktu lahir, dan rata-rata bayi memiliki 4 hingga 6 gigi susu. Berat otak bayi sebesar 1/8 berat total bayi. Pertumbuhan berat otak paling pesat pada usia 2 tahun. Yang kedua, perkembangan inteligensi. Adapun konsep-konsep perkembangan inteligensi pada masa bayi antara lain, yang pertama, konsep ruang. Kemampuan tentang konsep ini ditandai dengan kemampuannya untuk memperkirakan jarak tentang objek yang dapat diraihnya. Yang kedua, konsep berat. Konsep berat pada masa bayi ini belum tepat. Benda-benda yang kecil sering dianggap ringan dan benda-benda yang besar sering dianggap berat. Yang ketiga, konsep waktu. Bayi belum mampu memahami lamanya waktu. Yang keempat, konsep diri. Konsep diri yang berkembang pada masa bayi adalah konsep diri fisik yang dilakukannya dengan melihat fisiknya melalui kaca atau memegang bagian tubuh. Yang kelima, konsep peran seks. Pada akhir masa bayi, umumnya sudah memiliki konsep tentang apa yang dilakukan peran seks laki-laki dan perempuan. Yang keenam, konsep sosial. Bayi mampu menangkap ekspresi emosi melalui wajah. Yang ketujuh, konsep keindahan. Dimulai usia 6 bulan, umumnya bayi sudah dapat menyatakan bagus untuk hal-hal yang bagus seperti warna atau musik. Yang kedelapan, konsep kelucuan. Mulai usia 4 bulan, bayi sudah mampu menangkap hal-hal yang lucu. Pada usia 4 bulan, bayi menyukai permainan suara dan ocehan seperti ceburan air mandi. Ya, pada usia 6 bulan, bayi menyukai menjatuhkan benda-benda yang diberikan kepadanya. Dan pada usia 1 tahun, bayi suka membuat wajah yang lucu, dan usia 2 tahun menyukai ketangkasannya sendiri. Selanjutnya, yang ketiga ada perkembangan emosi. Yang pertama ada kemarahan. Bayi akan menjadi marah bila ada campur tangan terhadap gerakan mencoba-cobanya, menghalangi keinginannya, tidak mengizinkannya mengerti sendiri, atau melakukan apa yang diinginkannya. Yang kedua, ketakutan. Bayi akan menjadi takut bila mendengar suara keras dari orang atau benda, situasi asing, ruangan gelap, tempat tinggi, dan takut binatang. Yang ketiga, rasa ingin tahu. Ditunjukkan pada setiap mainan atau barang baru dan tidak biasa. Yang keempat, kegembiraan. Bayi akan merasa senang bila ada yang mengajak bercanda, menggelitik, mengamati, dan memperhatikannya. Yang kelima, afeksi. Setiap orang yang mengajak bayi bermain, mengurus kebutuhan jasmaninya, atau memperlihatkan afeksi akan merupakan perangsang untuk afeksi si bayi. Selanjutnya, perkembangan emosi pada masa bayi yaitu A. Kematangan. Bayi mengalami kekurangan produksi endokrin yang digunakan untuk menopang reaksi fisiologis terhadap stres. Kelenjar adrenalin yang memainkan peranan utama pada emosi mengecil secara tajam segera setelah bayi lahir. Tidak lama kemudian, kelenjar itu mulai membesar lagi sampai usia 5 tahun. Pembesarannya melambat pada usia 5 sampai 11 tahun dan membesar lagi sampai usia 16 tahun. Yang kedua, belajar. Dengan belajar, terdapat berbagai cara untuk mengendalikan lingkungan untuk menjamin perkembangan emosi yang diharapkan. Proses belajar ini juga dapat menghilangkan pola reaksi emosional yang tidak diinginkan sebelum berkembang menjadi kebiasaan yang tertanam kuat. Selanjutnya, yang keempat, perkembangan bicara. Menurut M.F. Berry dan John Eisenstein dalam Tarman-Shah 1996, ada beberapa tahapan perkembangan bicara sebagai berikut. Yang pertama,
refleks vokalisasi. Tangis pertama kelahiran berlangsung sampai umur 2 minggu. Yang kedua, babbling. Tahap meraban ditandai dengan kemampuan membuat berbagai bunyi yang berlangsung pada usia 2 sampai 3 bulan. Yang ketiga, ada lulling. Lulling, proses terjadinya kontak antara anak dengan orang lain di sekitarnya. Yang keempat, echolalia, proses bicara di mana anak mulai menirukan ucapan orang lain yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, true speech. Pada tahap ini, anak dapat berbicara dengan betul, artinya maksud yang dikehendaki anak dengan benda atau hal-hal yang dimaui anak sudah cocok. Nah, setelah perkembangan bicara, yang kelima ada reaksi sosial terhadap orang dewasa. Beberapa perilaku penting yang sering muncul pada masa bayi antara lain imitasi atau peniruan, shyness atau perasaan malu, dependency atau ketergantungan, acceptance of authority atau menerima kekuasaan yang melebihi dirinya, rivalry atau persaingan dan sikap resistan. Selanjutnya ada attention seeking atau perhatian akan sesuatu, dan yang terakhir ada cooperation behavior yang artinya sikap berkooperasi. Selanjutnya pola bermain masa bayi. Yang pertama ada sensomotorik, bentuk permainan yang paling awal yang berbentuk perilaku menendang, gerakan mengangkat tubuh, bergoyang-goyang, menggerakkan jari jemari, memanjat, bercelote, dan menggelinding. Yang kedua, menjelajah. Bayi menjelajah dengan cara menarik, membanting, dan merobek-robek benda-benda yang dapat diraihnya. Yang ketiga, meniru. Bayi mencoba meniru kelakuan orang-orang yang ada di sekitarnya seperti membaca majalah, menyapu lantai, atau menulis dengan pensil atau krayon. Yang keempat, berpura-pura. Kebanyakan bayi memberikan sifat kepada mainannya seperti sifat-sifat yang sesungguhnya. Yang kelima, hiburan. Bayi senang dinyanyikan, diceritai, dan dibacakan dongeng-dongeng. G. Implikasi di bidang pendidikan. Pada saat bayi dilahirkan, mudah tidaknya bayi bernafas setelah lahir juga mempengaruhi penyesuaian diri. Bila terjadi gangguan dalam penyediaan oksigen untuk otak sebelum atau selama persalinan anoksia, maka akan mati. Andai kata kehidupan pun akan menderita kerusakan otak sementara atau selamanya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan. Enough from us and thank you for your attention.